Memastikan bahwa pertanyaan dijamin kerahasiaan. Silakan Anissa dibaca. Baik, kami ingatkan para calon gubernur untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil adalah indeks ketimpangan gender di Jakarta berdasarkan data BPS tahun 2023 sebesar 0,256. Ketimpangan ini sangat dirasakan dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya 50,12% dibandingkan laki-laki yang mencapai 80,25%. Ketimpangan gender juga memposisikan perempuan sebagai pihak yang dilemahkan, di mana angka pendidikan minimal SMA pada perempuan hanya 65,54% dibandingkan laki-laki yang mencapai 72,71%. Pertanyaan, apa langkah strategis dan konkret Anda untuk meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja dan pendidikan? Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Kota itu pada umumnya hanya aman buat lelaki dewasa secara teori. Tidak aman buat perempuan, belum aman buat anak-anak, belum nyaman buat lansia, tidak nyaman buat disabilitas. Kuncinya Jakarta di masa depan harus berkeadilan. Tujuan negara hanya 2, adil dan makmur. Maka sebagai gubernur, kalau nanti warga masih merasa tidak adil, silahkan laporkan, diskusikan. Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif, kita dukung sekolah gratis, tidak hanya di negeri tapi juga swasta. Swasta yang ditunjuk. Insya Allah partisipasi sekolah, ada 1.100-an yang putus sekolah, itu kita bisa lakukan sebuah dukungan khususnya ke kaum perempuan. Kita ada program namanya Sekolah Perempuan, buat emak-emak, buat ibu-ibu, nanti sekolahnya di Balai RW. Kurikulumnya tentang ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. Emak-emak yang butuh pekerjaan, kita ada kredit mesra, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Daftar emak-emaknya cukup ber5. Inilah namanya kredit kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Satu masalah, 4 bertanggung jawab, puluhan ribu sudah pernah saya lakukan. Kombinasi dengan akses kemudahan berusaha, kombinasi dengan sekolah informal emak-emak, dan sekolah gratis untuk perempuan di level formal, 3 itu saya kira akan meningkatkan kualitas indeks sehingga ketimpangan gender bisa kita selesaikan. Saya kira perempuan harus dilindungi, perempuan harus memiliki yang namanya kesetaraan dengan perlindungan oleh gubernur dan pemimpin Jakarta. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Mohon tenang hadirin. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Waktunya 1 menit, silakan. Baik, makasih. Kesetaraan gender seharusnya terjadi ketika kita bersikap adil. Dan fondasi untuk kesetaraan itu adalah adab. Tanpa adab, maka kebijakan yang diambil tidak akan pernah adil. Oleh sebab itu, Pemprov DKI, khususnya Dinas Tenaga Kerja, harusnya selalu mengumumkan secara transparan peluang-peluang kerja yang ada di Jakarta dan dibagi sesuai dengan persentase yang diharapkan dan diinginkan oleh perundang-undangan. Oleh sebab itu, mari kita kembali menjaga adab supaya kita dapat bersikap adil sehingga kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak malah membuat perasaan rakyat tidak adil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tenang dulu, selanjutnya calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, silakan. Secara konkret,
kami akan mengadakan yang dinamakan job fair yang telah kami sampaikan untuk 3 bulan sekali di kantor kecamatan. Tugas kantor kecamatan adalah juga sekaligus menjadi balai latihan kerja, terutama bagi wanita. PPSU yang sekarang ini syaratnya SLTA akan kita potong menjadi SD. Yang paling penting adalah bisa membaca dan menulis. Karena memang menjadi persoalan bagi wanita, bagi perempuan, mereka rata-rata lulusannya di bawah, yang bekerja untuk level di bawah adalah di bawah SLTA. Untuk itu, tugas negara, tugas Provinsi Jakarta harus hadir memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa kerja dengan keterampilan yang dimiliki dan mereka juga bisa memberikan penghasilan yang cukup minimal setara dengan UMR. Itulah yang akan kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan kesempatan selanjutnya, mohon tenang. Saya akan berikan kepada calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil untuk merespon tanggapan dari 2 calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktu Anda 1 menit Pak, silahkan. Ya, saya kira semua calon gubernur punya niat baik, mungkin gaya, caranya beda-beda, tapi tujuannya sama. Ya. Nah, oleh karena itu rasa adil harus jadi prinsip dalam kepemimpinan. Ibu saya mengajarkan itu nomor 4. Kemudian perluasan lapangan pekerjaan juga sesuatu yang harus kita hadirkan. Tapi perbedaannya dengan pasangan Ridho, kita akan melakukan namanya pemberdayaan ibu-ibu yang tinggal di rumah dengan namanya sekolah perempuan. Dulu saya pernah bikin namanya Skoper Cinta, Sekolah Perempuan Raih Impian dan Cita-Cita. Itu lulusannya 75.000 bisa menjadi wirausaha, melek, bahkan ada kurikulum anti radikalisme ya di sekolah perempuan sehingga mereka naik kelasnya. Termasuk kita ada rencana membuat namanya Sekolah Politik Perempuan agar perempuan bisa berjuang sendiri untuk masa depan keluarga dan gendernya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, boleh tenang dulu biar bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Darma